Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Desi Azhari dengan NPM 23131. Di sini saya akan menganalisis kasus tentang perundungan atau pembulian untuk melengkapi syarat ujian tengah semester pada mata kuliah Hukum Pidana dan Perkembangan. Namun sebelum kita membahas tentang analisis kasus perundungan, di sini saya akan menjelaskan tentang kronologi kasus tersebut. Belakangan ini ramai di media sosial mengenai geng T yang diduga melakukan perundungan di sekolah swasta yang bertempat di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Salah satu terduga pelaku yakni adalah anak dari salah satu orang ternama di dunia pertelevisian Indonesia dengan inisial V. Kasus tersebut viral dikarenakan beredarnya video di aplikasi X yang memperlihatkan seorang siswa tengah dirundung sekelompok siswa lain. Perundungan tersebut diduga dilakukan oleh sekelompok siswa senior yang tergabung dalam geng tersebut terhadap anggota baru kelompoknya. Dengan bukti visum, penyidik menyimpulkan bahwa korban terluka akibat kekerasan yang dilakukan lebih dari satu orang dan sebagian tubuhnya ada yang memar dan ada luka bakar akibat terkena suatu benda panas. Setelah tadi saya jelaskan tentang kronologi kasus perundungan tersebut, sini saya akan memulai untuk menjelaskan tentang analisis kasus perundungan yang terjadi. Analisis saya mengenai pasal KUHP nasional dengan kasus tersebut sebagai berikut. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan bagian dari asas legalitas. Pasal 1 ayat 1 berbunyi tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Pasal 1 ayat 1 sesuai dengan kasus tersebut karena peraturan perundang-undangan yang mengatur tindakan dalam kasus tersebut sudah ada sebelum peraturan perundang-undangan dilakukan. Selanjutnya pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 2 ayat 1 berbunyi, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini. Pasal 2 ayat 2, hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Lalu pasal 2 ayat 3, ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan peraturan pemerintah. Maka pasal 2 tidak sesuai dengan kasus tersebut karena pasal 2 termasuk dalam perluasan legalitas yang dimana menjadi dasar atau sumber patut dipidananya suatu perbuatan meskipun sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang terlebih dahulu. Sedangkan pada kasus ini sebelumnya sudah diatur undang-undangnya. Selanjutnya pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pasal 3 ayat 1 berbunyi, dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi. Diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan membantu tindak pidana. Pasal 3 ayat 2 dalam hal perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru. Proses hukum terhadap tersangka atau terdakwa harus dihentikan demi hukum. Pasal 3 ayat 3 dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diterapkan bagi tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan. Tersangka atau terdakwa dibebaskan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Pasal 3 ayat 4 dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan putusan pemidanaan dihapuskan. Lalu pasal 3 ayat 5 dalam putusan pemidanaan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 4. Instansi atau pejabat yang melaksanakan pembahasan merupakan instansi atau pejabat yang berwenang. Lalu pasal 3 ayat 6 pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 5 tidak menimbulkan
hak bagi tersangka, terdakwa, atau terpidana menuntut ganti rugi. Lalu pasal 3 ayat 7 dalam hal setelah pemutusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru. Pelaksanaan putusan pemidanaan disesuaikan dengan batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru. Maka pasal 3 tidak sesuai dengan kasus tersebut. Karena pada pasal 3 jelas disebutkan perubahan peraturan perundang-undangan. Sedangkan perubahan pada perundang-undangan belum bisa digunakan dan belum bisa berjalan. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang merupakan bagian dari asas wilayah atau teritorial. Pasal 4 berbunyi ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu tindak pidana di kapal Indonesia atau pesawat udara Indonesia. Lalu tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah negara kesatuan Indonesia atau kapal Indonesia dan di pesawat udara Indonesia. Pada pasal 4 huruf A KUHP berisi tentang tindak pidana di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, maka pada kasus tersebut hukum pidana yang berlaku dalam kasus ini adalah hukum Indonesia sesuai dengan pasal 4 huruf A karena kasus tersebut terjadi di wilayah Indonesia. Lalu pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang merupakan masuk ke asas perlindungan dan asas nasional pasif. Pasal 5 berbunyi ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana terhadap kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia yang berhubungan dengan huruf A keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan, huruf B martabat presiden, wakil presiden, dan atau pejabat Indonesia di luar negeri, huruf C mata uang, segel, cap negara, materai, atau surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia atau kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan Indonesia, huruf D perekonomian perdagangan dan perbankan Indonesia, huruf E keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan, huruf F keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional atau negara Indonesia, huruf G keselamatan atau keamanan sistem komunikasi elektronik, huruf H kepentingan nasional Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, atau huruf I warga negara Indonesia berdasarkan perjanjian internasional dengan negara tempat terjadinya tindak pidana. Pada pasal 5 yang berisi tentang kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia, maka tidak masuk ke dalam kasus tersebut atau tidak sesuai, karena tidak sesuai dengan perkara yang terjadi di kasus perundungan tersebut. Pada pasal 6 yang berisi tentang ketentuan ini melindungi kepentingan hukum internasional dan atau kepentingan hukum negara, maka pasal tersebut tidak termasuk dalam kasus perundungan karena tidak ada ketentuan dan peraturan terkait dalam pasal 6 tersebut. Lalu pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 termasuk dalam asas universal. Pasal 7 berbunyi ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang penuntutannya diambil alih oleh pemerintah Indonesia atas dasar suatu perjanjian internasional yang memberikan kewenangan kepada pemerintahan Indonesia untuk melakukan penuntutan pidana. Dalam pasal 7 berisi tentang ketentuan dimaksud untuk mengantisipasi perkembangan adanya perjanjian antara Indonesia dan negara lain. Maka pasal 7 tidak sesuai dengan kasus perundungan tersebut karena tidak ada ketentuan dan peraturan yang terkait dalam pasal 7. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 termasuk dalam asas nasional aktif. Pasal 8 ayat 1 berbunyi ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Pasal 8 ayat 2, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku jika perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana di negara tempat tindak pidana dilakukan. Pasal 8 ayat 3, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana
denda paling banyak kategori 3. Pasal 8 ayat 4, penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia setelah tindak pidana tersebut dilakukan sepanjang perbuatan tersebut merupakan tindak pidana di negara tempat tindak pidana dilakukan. Pasal 8 ayat 5, warga negara Indonesia di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat dijatuhi pidana mati jika tindak pidana tersebut menurut hukum negara tempat tindak pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati. Dalam pasal 8 berisi tentang mengatur mengenai seorang warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negara Indonesia dengan syarat-syarat yang ditentukan di dalamnya. Maka pasal 8 tidak sesuai dengan kasus perundungan tersebut karena tindakan perundungan itu dilakukan oleh seorang warga negara Indonesia di wilayah negara Indonesia sendiri. Selanjutnya pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pasal 9 berbunyi penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai dengan pasal 8 dibatasi oleh hal yang dikecualikan menurut perjanjian internasional. Pasal 9 tidak sesuai dengan kasus perundungan tersebut karena tidak ada penyertaan pada pasal 9 dengan kasus ini. Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pasal 10 berbunyi waktu tindak pidana merupakan saat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana. Pasal 10 tidak sesuai karena tidak disertakan keterangan waktu pada kasus perundungan tersebut. Lalu selanjutnya ada pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 11 berbunyi tempat tindak pidana merupakan tempat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana. Pasal 11 berisi tentang tempat perbuatan fisik dilakukan, tempat bekerjanya alat atau bahan untuk menyempurnakan tindak pidana, lalu tempat terjadinya akibat dari perbuatan yang dapat dipidana. Maka pasal 11 sesuai dengan kasus perundungan tersebut karena tertera tempat perbuatan fisik, tempat bekerjanya alat atau bahan untuk menyempurnakan tindak pidana, dan tempat terjadinya dari perbuatan yang dapat dipidana, yaitu terjadi di sekolah swasta yang bertempatan di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Pasal terakhir yang saya analisis yaitu pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 12 ayat 1 berbunyi, tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan atau tindakan. Pasal 12 ayat 2, untung dinyatakan sebagai tindak pidana suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Lalu pasal 12 ayat 3, setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar. Maka pasal 12 sesuai dalam perkara ini karena pelaku melakukan perbuatan melawan hukum yang tidak ada alasan pembenar. Dalam KUHP nasional, kasus ini sesuai dengan pasal 466 ayat 2 karena dalam kasus tersebut korban mengalami memar dan luka bakar akibat kena suatu benda panas melalui hasil visum penyidik. Unsur kualifikasinya unsur melawan hukum karena tindak pidana pelanggaran ini merupakan melawan hukum karena sudah jelas bahwa pelaku telah melakukan perundungan terhadap korban, pelaku yang mengakibatkan luka berat. Lalu ada unsur tingkah laku karena tindak pidana pelanggaran melibatkan perbuatan yang tidak patut dicontohkan oleh kita, seperti perbuatan yang tidak terlampir dengan hukum atau perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum. Pada kasus tersebut merupakan termasuk ke dalam jenis tindak pidana perundungan. Baik, sekian analisis yang saya buat mengenai kasus perundungan tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.